Oke, balik lagi di channel Twist Project. Yes, ini part 4 yang artinya part terakhir di serial konten VND 6 Star Aerox. Nah, udah ada part 1. Teman-teman udah nonton belum? Kalau belum, silakan cek dari part 1. Jadi biar ngikutin ceritanya. Part 1, part 2, part 3 udah kita bahas. Sekarang part 4. Part terakhir atau final serial dari VND 6 Star Aerox. Buat lengkapnya saksiin terus di channel Twist Project, jangan kemana-mana, langsung ke videonya. Oke, nggak lupa dan nggak capek-capek saya ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar roda 2. Lanjut ke videonya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita bakar rokok dulu. Mana rokok? Rokoknya dari awan. Oke, kita bakar dulu supaya ceritanya lebih enjoy. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, dari tadi banyak sebelumnya ya, sebelumnya ngerokok. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ceritain sedikit kemarin perjalanan touring. Nah, ini nanti berkaitan dengan experience saya terhadap si velg VND ini. Jadi kemarin saya touring itu dari Kuningan Jawa Barat ke Pacitan Jawa Timur. Itu kalau di total perjalanan itu bolak-balik itu sekitar 900 kiloan. Karena saya mampir-mampir juga. Jadi dari Kuningan mampir ke Tegal, dari Tegal langsung rest di Wonosari, Gunung Kidul. Itu nginep semalam, besok paginya baru kita ke Pacitan. Dari Pacitan balik ke Jogja, nginep di Jogja. Dari Jogja baru balik lagi ke Tegal, dari Tegal Kuningan. Nah itu total itu 900 kiloan. Dan surprisingly atau terkejutnya atau apa sih bahasa Indonesianya, konsumsi BBM pun membaik. Kok berkaitan bang? Pelek lebih enteng, kenapa konsumsi BBM membaik? Ya kalau kita pikir secara logika sederhana aja, effort roda berputarnya itu lebih enteng, artinya putaran mesin pun tidak terlalu berat bekerjanya. Itu logika sederhananya. Tapi mungkin juga situasional, bisa jadi karena suhu juga, terus kualitas BBM, ditambah lagi mungkin karena ritme touring itu sebenarnya kan kita punya kecepatan sendiri, nggak kayak orang-orang lain yang bawa motor sendiri bisa 80 cepet. Kalau touring tuh rata-rata cuma di 60, 50, 60, 50. Buat teman-teman yang sering touring mungkin pasti juga ngalamin. Nggak ada touring itu lebih dari 70, 80 cepet, apalagi jalan nikung-nikung, kecuali jalan pantura yang lurus, oke. Tapi kan kesana jalan gunung. Mungkin secara general seperti itu, jadi jalanan yang saya lalui juga nggak mulus. Teman-teman bisa tahu sendiri jalan ke sana ya bumpy, ya rusak, ya apa segala macam. Nah itu mudah-mudahan datanya valid lah dari cerita saya, walaupun memang nggak ada bukti ya. Nggak ada bukti otentik saya filmin si bannya, peleknya itu sepanjang jalan ya nggak ada. Cuman mudah-mudahan dengan cerita saya ini bisa sedikit atau banyaknya ngasih gambaran ke teman-teman kalau si velg ini tuh sudah melalui berbagai macam kontur jalan lah. Nah, ini mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik dan valid lah gitu. Oke, lanjut kita bahas ke handlingnya dulu. Tapi bener lu, mati. Oke, kita bahas di handlingnya. Nah, kalau saya pakai harian ini, kan dari rumah ke kantor sih deket lah hitungannya. Nah, yang kemarin ini saya sih experience yang sangat terasa tuh pas lagi touring kemarin, jadi jalan belok-belok, nanjak, segala macam, ya itu handling membaik, jelas membaik dari sebelumnya karena bobot velg itu sendiri yang lebih enteng. Kemudian akselerasi kemarin sudah dibuktikan juga lewat dyno, torsi membaik daripada sebelumnya, naik yang tadinya berapa Newton meter ya? 12,38 Nm, kalau nggak salah 12-an Nm jadi 14 Nm. Nah, terus juga saat pengereman itu ternyata lebih pakem. Ya karena itu bobot
pelek atau kaki yang lebih ringan membuat effort si pengereman atau si brake pad atau kaliper dan bagian pengereman lainnya tuh menjadi lebih enteng dari sebelumnya. Jadi nggak terlalu berat effortnya karena beban yang pikul juga lebih enteng. Nah itu jadi tadi handling membaik, akselerasi membaik, pengereman juga membaik. Kemudian gimana kesimpulan dari semuanya? Dari harga, kualitas, dan lain-lain. Nah, oke, jadi sampai kepada sampai akhirnya pada kesimpulan gimana harganya sepadan nggak sama kualitasnya. Nah, sepengalaman saya kemarin touring dan lain-lain, saya rasa buat teman-teman yang memang menginginkan velg performance dengan harga yang reasonable, ini sepadan. Jadi dengan harga 2 juta sekian, 2 jutaan lah kita sebut ya. Terus teman-teman bisa dapat bobot yang lebih enteng dari velg sebelumnya. Kemudian ketahanannya juga baik, performanya juga terhadap motor mau handling, terus akselerasi maupun saat braking atau saat pengereman itu membaik. Menurut saya sepadan atau worth it. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli, ya karena ini kompetitornya di harga 2 jutaan kan cuman ini sama VND Six Star sama RCB SP sekian ya yang palang 5 tuh, palang 6 ya, yang palang lurus. Nah cuman kan si RCB sendiri kayaknya peredarannya udah langka nih. Jadi bisa dibilang ini nggak ada pesaing nih si VND Six Star. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan gitu. Tapi saya sarankan lagi kalau mau beli langsung di official store-nya, bisa di Shopee juga ada tuh VND Racing Shop. Jadi langsung di lapak official ya, lapak resminya. Terus juga jangan lupa pastikan sebelum pengemasan itu dipastikan jangan sampai ada barang yang cacat, ataupun saat packing itu dipastikan packingnya aman supaya sampai ke tangan teman-teman juga masih aman. Jangan sampai kasus yang kemarin ini kan sebenarnya kita dapat posisinya velg itu kan nggak mulus ya, ada lecet-lecet. Nah itu saya juga kurang tahu dari pengiriman atau dari store-nya gitu. Nah mungkin sekian videonya, mudah-mudahan video ini ngebantu. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar, atau memberikan saran atau kritiknya silahkan. Buat teman-teman juga yang memang pengen kasih masukan ya untuk konten berikutnya, bahas apa silahkan di kolom komentar. Nanti kita respon, pasti sih kita respon, kalau ada waktu pasti kita respon. Terus ini sekalian aja intermezzo, jadi buat teman-teman yang sering nanya tapi belum nonton sampai habis, dibiasakan atau diusahakan nonton video itu sampai habis baru bertanya. Takutnya pertanyaan teman-teman itu sebenarnya ada di videonya. Nah buat teman-teman yang suka nanya tapi nggak dijawab, mungkin itu jawabannya ada dalam video, makanya nggak suka saya jawab. Karena biarin teman-teman aja nonton sampai akhir, jadi teman-teman juga bisa mengerti lah gitu. Mungkin sekian aja video dari kami Twist Project. Maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like kalau suka dengan videonya, subscribe juga, share ke teman-teman lainnya supaya video ini lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.